Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton channel Dimensi Rumah, kami doakan penonton kami semuanya, penonton yang hebat, penonton yang mendapatkan keberkahan, dan penonton yang dijaga kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penonton channel Dimensi Rumah, sore hari ini kami melanjutkan konten tanah di Grojogan Sewu. Kalau sebelumnya kami jual konten di Grojogan Sewu, ada 2 lokasi, alhamdulillah sudah laku. Yang satu lokasi 1.600, yang selisih 1 sertifikat dekat sungai Grojogan Sewu. Terus yang satu juga sama 1.600, yang di pinggir sungai dekat Grojogan Sewu. Nah, yang nyambung dengan tanah yang 1.600, baratnya ini tanahnya dijual. Luasnya 2.000, pinggir sungai, jadi yang mangku sungai hampir 100 meter sendiri, dan harganya sangat murah sekali, yaitu harganya per meter 165.000 per meter. Saya ulangi, luas 2.000, harga per meternya 165.000 per meter. Panjang banget, tanahnya memanjang mangku sungai 100 meter, jadi masuk ke dalamnya 20 meter, sepanjang sungai sekitar 100 meter. Ini tanah yang kami berdiri, ini kami paling ujung di barat. Nanti tak tunjukkan paling ujung timur yang berbatasan dengan yang 1.600 yang mangku sungai, dan 1.600 yang sampingnya yang mangku sungai. Kami tunjukkan semuanya, termasuk akses jalan, termasuk sampingnya itu ada 5.000 sudah kami sewa, yang rencana kami buat untuk camping ground, karena yang 5.000 adalah ada di Grojogan Sewu. Penonton channel Dimensi Rumah, tanah ini paling ujung ini paling ujung ini air dari sumber mata air di bawah sungai kan di atas itu ada namanya Gua Kiskendo. Di bawah Gua Kiskendo itu ada sungai bawah tanah, keluarnya di sini nih, sehingga airnya sangat jernih sekali. Dan di lokasi tanah 2.000 ini, selain ada sungai dari sungai Gua Kiskendo, sungai bawah tanah Gua Kiskendo, di lokasi tanah ini juga keluar mata air yang jernih banget, kenceng. Sehingga nanti konsepnya seperti apa nanti tak terangkan sambil jalan di lokasi, sehingga kami agak nerangkan agak panjang supaya visualisasi konsep tempat yang keren ini bisa terilustrasikan dengan lengkap oleh penonton kami. Pertama, kita lihat karakter sungainya. Lihat penonton, sungainya sangat jernih banget. Ini kedalaman kurang lebih hampir 150, dasarnya kelihatan. Jadi dasar sungainya dalamnya 150, tapi airnya terang banget nih, keren banget, terang banget. Padahal dalam ini sungai 150 dalam, tapi dasar sungainya kelihatan. Jadi nanti sepanjang 100 itu kalau airnya ada yang ditahan, katakanlah dibuat tiga shaft air yang ditahan, sehingga sepanjang sungai itu airnya bisa lebih tinggi lagi, bisa lebih tinggi. Cuma catatan kalau hujan harus dibuka. Yang kedua, kelebihan kontur dari tanah ini, selain pinggir sungai, di mana sungainya adalah sungai dari sungai bawah tanah. Yang kedua, lahan ini memiliki karakter keluar mata airnya. Ini bisa dilihat penonton, ini keluar mata air dari lahan, jadi mata air ini keluar. Ini bisa dilihat. Nah, ini bisa lihat penonton, ini air keluar dari lahan 2000 ini.
Jadi posisi mata air ini lebih tinggi daripada lahan-lahan bawahnya. Ini dingin banget penonton, deras banget. Bisa dilihat videonya, airnya kenceng banget. Nah, ini air, ini keluar mata air nih. Nah, dan mata airnya ini posisinya lebih tinggi di atas sana. Bisa dilihat sumber mata airnya ada di sini penonton. Sumber mata airnya ada di sini. Ini ditampung oleh pemilik sebelumnya. Nah, sumber mata airnya ada di ujung sana. Tampung, sehingga elevasi mata air ini lebih tinggi dari lahan-lahan di bawahnya. Ide kami, pinggir sungai ini, sepanjang pinggir sungai, yang pertama adalah sungainya ditahan supaya airnya naik. Sepanjang sungai ini dibuat konsep glamping atau villa hidden, villa dengan konsep privasi. Karena di situ ada mata air, maka mata airnya disambungkan. Di setiap villa harus ada semacam kolam pool yang sumbernya langsung dari mata air, grojok dari atas itu, di posisinya dari kolam agak masuk, kolamnya di bawah tanah ini, artinya sejajar dengan tanah. Terus mata airnya yang tadi di posisi elevasinya lebih tinggi tadi, itu dialirkan ke kolam-kolam itu tuh. Jadi glampingnya di pinggir sini agak masuk, di sini dibuat pool. Terus konsep sungainya di sini dibendung supaya airnya naik, air jernih. Jadi panorama konsep alamnya dapat, bangunannya dapat, kolamnya dapat, suasana dapat, panduan antara sungai yang jernih, kolam renang, bangunan properti glampingnya, dan konsep taman-tamannya di lingkungan kawasan ini benar-benar bisa tertata dengan apik. Kita lihat bagaimana tanah yang mangku sepanjang sungai ini. Ini sepanjang sungai tanah 2000 nih. Sepanjang sungai ini tanah 2000, terus sampai ke situ. Jadi kurang lebih sekitar 20 meter dari bibir sungai ke timur. Ke timur kurang lebih sekitar 100 meter. Lahannya datar, nonton. Bisa juga karena tadi posisi sungai itu di atas, sungai yang grojokan tadi di atas daripada tanah ini. Mata air yang muncul tadi itu di atas, ini elevasinya di bawah. Di sela-sela bangunan properti glampingnya itu ditanami padi karena ada mata airnya. Ditanami padi, dipandu ada kolam koi di sela-sela padi. Jadi glamping terus bangunan tanaman padi supaya maintenance-nya lebih mudah daripada taman agak lebih berat. Kalau padi kan enak. Jadi pemandangannya hijau semuanya, landscape, ada padi, ada karena dari mata air, ada ikan koi, ada glamping, terus di sini pool, di sini kolam renang yang diambil dari mata air. Jadi antara sela glamping itu ditanami padi karena airnya mengalir terus karena elevasinya lebih tinggi. Nah, setelah pool di sini adalah sungainya dibendung supaya airnya naik, supaya benar-benar bisa untuk bermain, untuk terapi juga bisa, bermain juga bisa, untuk heavy fun bisa, untuk menikmati alam semuanya dapat ke sana itu. Jadi antara landscape-nya itu antara bangunan properti glamping, ada padi, ada ikan, ada pool, kolam renang dari mata air tadi, ada sungai, ini bisa disatukan dengan cakep. Jadi kalau bisa menata kawasan ini, visualisasinya, ilustrasi kami kebayangnya seperti itu. Karena ada unsur air di tinggi. Jadi landscape seluruh lahan ini dibuat hijau dengan padi, ikan, kolam, bangunan glampingnya dibuat yang epic, plus sungainya supaya menarik, airnya dinaikkan, pas hujan dibuka. Keren, saudara. Kita lihat bagaimana arah ke timurnya. Nih, landscape sekitarnya hutan dan segalanya. Ujungnya dari lahan yang ada di seluruh kawasan ini yang kami berdiri 2000, sampingnya 1600, atasnya 1600, ada 1500, timurnya 5000, di situ ada air terjun. Nanti kami tunjukkan video air terjun, sama kami tunjukkan bagaimana drone di kawasan air terjun. Dan di lahan 5000 itu bisa melihat kota Jogja.
Ini penonton, sedikit kondisi sungainya ini. Ah, jernih banget, berbatu-batuan, jernih gitu tuh. Ke sana itu. Jadi ini keren banget nih. Luas 2000, harga 165.000 sana. Kita langsung berlanjut gimana ujung timurnya penonton ya. Yang berbatasan yang di sana sudah laku yang 1.600, rencana dibuat villa yang sifatnya lebih privat, villa yang sifatnya privasi. Tak tunjukkan juga akses jalannya itu supaya kawasan ini tergambar keseluruhan. Kita lihat ujung timurnya, penonton. Penonton channel Dimensi Rumah, ini batas timurnya. Di atas grojokan ini batas timurnya. Nah, grojokan ini tanah yang kami terangkan, yang di video-videonya sudah ada 1.600. Ini sudah laku. Rencana mau dibuat villa konsepnya hidden dan privat villa. Ini juga rencana oleh ownernya mau ditata sungainya, itu dibuat dinaikkan airnya. Terus di sini villa, ini juga rata, 1.600 ini rata. Nah, ini akses dari timur. Nah, rencana dari jalan depan ke sini kami buat jalan 3 meter, 3 meter nyambung ke tanah yang 2000 tadi. Jadi ada akses. Yang di atas ini 1.600, ini sudah laku juga. 1.600 yang atas itu sudah laku, ini 1.600 sudah laku. Sini nanti kami beri akses 3 meter untuk nyambung ke tanah yang 2000. Ini landscape yang 1.500 yang sudah laku, sudah rapi ke sana. Kita lihat akses jalannya. Mudah-mudahan ini segera dibangun supaya benar-benar lingkungannya jadi. Akses jalan depan termasuk tanah 5.000 yang kami sewa, yang rencana kami buat untuk glamping, untuk camping ground. Rencana kami buat untuk camping ground yang 5.000 supaya yang blok barat di sini untuk pengunjung yang benar-benar butuh privasi. Yang blok timur nanti sifatnya untuk pengunjung yang sifatnya lebih ke keramaian, rombongan. Jadi ada 2 blok. Sebelah timur, yang timur ada 5.000, tanahnya kami sewa karena di situ ada air terjunnya sana. Ini akses jalan depannya. Akses jalannya depannya. Ini depan ini cor-coran jalan. Terus jalan ke atas kurang lebih 50 meter sudah jalan kabupaten, jalan aspal. Nah, masuk. Nah, ini patok ini ke situ 3-4 meter rencana kami buat untuk akses jalan yang 2000 sama 1.600. Nah, ini akses jalan. Terus ini rencana untuk pelayanan umum, untuk office blok di sini ada 200 meter sana. Ini juga sudah kami pemiliknya sudah deal-dealan dengan kami. Sebelah kanan di sini ini yang rencana untuk camping ground ya. Nah, di lahan ini ada air terjunnya. Nanti kami tunjukkan di mana air terjunnya. Kami bisa juga kami syuting dari lahan atasnya, termasuk pemandangan kota Jogja dan drone-nya. Ini aja penonton kami. Mudah-mudahan penonton kami bisa terilustrasikan di seluruh landscape kawasan di sini. Minta doa juga pelan-pelan supaya tempat ini tertata dengan baik, bisa menjadi sebuah nilai value untuk dinikmati pengunjung, baik pengunjung yang sifatnya adalah kawasan privasi maupun pengunjung yang sifatnya untuk umum. Yang 5.000 untuk camping, ada outbound-nya, ada pasar rakyat, dan juga ada kuliner yang khas dari kawasan di sini tuh. Mudah-mudahan seluruh langkah baik kita diberi kekuatan oleh Allah, dan hal-hal yang gimana kita untuk menata itu butuh pemikiran yang cermat, yang bisa menyatukan alam,
apa yang ada di alam dikurniai oleh Allah ini bisa kita gunakan dengan baik, bisa dinikmati dengan fasilitas-fasilitas yang dengan ide-ide kreasi kita, sehingga benar-benar menjadi tempat yang memiliki nilai tambah untuk wisatawan di Indonesia, lebih khususnya Jogja, sehingga konsep gunung yang tertata dengan apik di Menoreh juga kita wujudkan, konsep pantai di Jogja kita wujudkan, wisata budaya kita wujudkan, sehingga seluruh apa yang ada di alam Indonesia khususnya Jogja ini bisa dengan pemikiran kita bisa kita kemas dengan baik. Ini aja penonton, dan tidak lupa kami doakan penonton kami, penonton yang hebat, penonton yang selalu diberi pencerahan untuk mendapatkan hal-hal baik dalam perjalanan hidupnya, dan penonton yang dimana sikap dirinya ini adalah menyenangkan dari orang-orang yang tercinta, dan yang terpenting kita dikurniai oleh Allah jiwa yang tentram, karena dengan jiwa yang tentram kita bisa berbuat, berpikir, bertindak, melangkah dengan hal-hal yang produktif dan memberi manfaat bagi sesamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.